Hai, Shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu. Ya, bagaimana di acara ini kita boleh belajar tentang ketetapan Tuhan di hidup kita. Sehingga ada banyak nilai, ada banyak prinsip yang bisa kita pelajari, yaitu kebenaran firman Tuhan yang menjagai hidup Anda dan saya. Karena itu mari kita akan belajar bersama-sama apa kata kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup Anda dan saya adalah terus kehidupan yang terus dijagai oleh firman Tuhan. Sehingga kita boleh hidup menyenangkan Tuhan. Karena itu untuk itu mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Izinkan Roh Kudus bekerja di hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang indah. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu menguatkan kami, menuntun hidup kami. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati Allah, itu yang terus kami lakukan. Terima kasih buat waktu ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, Hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara, tema kita pagi hari ini adalah mengapa Petrus menyangkal Yesus. Saudara, sering kita sudah mempelajari, kita sudah tahu bahwa Petrus adalah salah seorang murid daripada Yesus yang menyangkalnya. Saudara, seorang yang mengikut Tuhan, seorang bahkan yang disebut murid Kristus secara langsung pernah satu hari menyangkal Yesus. Artinya begini saudara, bahwa setiap orang, Anda dan saya adalah orang-orang yang tidak kebal dosa. Setiap kita ini bisa menyangkal Tuhan. Siapapun kita, berapa lama Anda mengikut Tuhan, ya tidak menjadi jaminan kalau Anda ini tidak berhati-hati. Kalau kita tidak pernah berjaga-jaga dengan hidup kita, satu saat mungkin kita bisa menyangkal Tuhan. Makanya perlu untuk kita ini menaruh firman Allah di hati dan hidup kita. Supaya kita tidak kedapatan menjadi orang yang menyangkal Tuhan. Saya pun selalu mengingatkan diri saya. 33-34 tahun ini sudah melayani Tuhan. Saya tidak boleh merasa tahu semuanya. Saya harus terus belajar. Dan terus berhati-hati, berjaga-jaga setiap waktu supaya saya tidak kedapatan menyangkal Tuhan. Anda juga demikian. Karena itu mari kita pelajari pagi ini. Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Seorang murid yang dikatakan bahkan dekat dengan Yesus. Kenapa orang ini menyangkal Tuhan? Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab dulu dalam Markus pasal 14 ayat 26. Sampai dengan yang ke-31 kita baca. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Nah saudara, ini peristiwa malam di mana Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, termasuk ada Petrus di situ, bahwa mereka akan tergoncang imannya. Bahwa pencobaan itu akan datang. Pencobaan yang menguji iman mereka itu akan datang. Hati-hati dengan situasi itu. Jadi Yesus sedang memberi peringatan kepada murid-muridnya. Bahwa kamu akan mengalami sebuah kegoncangan iman malam ini. Tetapi dengan sikap berani Petrus berkata, oh aku tidak akan menyangkal. Sekalipun mereka semua menyangkal, aku tidak. Aku akan mati bersama dengan engkau. Wah, dengan heroik Petrus berkata tidak akan menyangkal. Ya. Pernyataan iman itu baik, tidak apa-apa. Tapi ingat saudara, bukan sekedar pernyataan, tetapi pada kenyataannya. Ini akan membuat kita ini belajar hari ini. Kenapa Petrus yang dengan heroik berkata, oh aku tidak akan menyangkal Yesus. Tapi justru orang ini yang menyangkal Tuhan. Mari kita akan coba lihat apa yang sedang terjadi, ya. Yang pertama adalah coba kita baca Alkitab kita, saudara, di Markus pasal 53. Markus 53. Markus
Markus 14 ayat 53 dan 54. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Yang pertama coba melihat di sini. Saudara, ketika Yesus ditangkap, Petrus itu mengikutinya dari jauh. Dia cuma melihat dari jauh. Apa yang menyebab Petrus, apa arti Petrus mengikutinya dari jauh? Kenapa Petrus tidak seperti kata-kata awal ketika Yesus ditangkap? Oh, kalau aku pun ditangkap bersama dengan mati bersama, aku tidak takut. Kenapa Petrus mengikuti dari jauh? Alasannya karena Petrus takut. Saudara, penyangkalan itu dimulai dari rasa ketakutan untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Petrus tetap mengikuti Tuhan tetapi dari jauh. Dia tidak berani mendekat karena alasannya dia takut kalau dia sendiri ditangkap. Dia takut menghadapi penangkapan itu. Artinya orang ini adalah orang yang tidak mau membayar resiko mengikut Tuhan. Saudara, mengikut Tuhan itu perlu sebuah keputusan bulat dalam hidup Anda. Jangan takut dengan dunia. Jangan ragu-ragu dengan apa yang dunia tawarkan. Saudara tidak bisa main di tempat aman. Ya lalu saudara, ya kalau sungguh-sungguh lah, kalau enggak ya enggak lah. Saudara tidak pernah maksimal di dalam mengikut dengan Tuhan. Anda masih kompromi dengan dosa. Anda masih kompromi dengan kesalahan. Anda masih suka ya tinggal di tengah-tengah begitu. Ya mengikut Tuhan juga tidak sungguh-sungguh di tengah-tengah begitu. Tidak boleh begitu. Saudara, ambillah keputusan. Kalau Anda mau jadi radikal di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh di perbuatan hidup kita ini, kita harus mengambil keputusan. Saya mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, titik. Artinya kita menolak dosa. Artinya kita siap membayar harga. Sekalipun mungkin sekitar kita tidak suka mungkin. Saya percaya kebenaran yang kita lakukan adalah kebenaran yang sesungguhnya. Dan kebenaran itu seringkali melukai dosa. Dosa tidak akan pernah bisa hidup bersatu dengan kebenaran. Makanya jangan kaget, jangan heran ketika Anda melakukan kebenaran, dunia itu membencimu. Karena sejak awal sudah dikatakan demikian bahwa dunia membenci Kristus. Jadi kalau kita hari ini mengikut Tuhan dengan berani, dengan sungguh-sungguh. Ya, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak kompromi. Maka kita juga siap. Dunia akan membenci kita. Karena memang tadi saya katakan. Kebenaran itu melukai dosa. Dan dosa itu yang dunia pakai. Untuk supaya mengajak anak Tuhan untuk masuk di dalam perangkapnya. Tapi saya percaya begini. Kalau Anda memutuskan untuk hidup benar. Saya percaya gelap itu akan terusir dengan terang. Percayalah hidupmu itu dilihat orang. Ketika Anda hidup dalam kebenaran, di dalam hati mereka, pasti ada yang melihat bahwa terang itu berbicara dalam hidup mereka. Karena gelap itu akan terusir dengan terang. Percayalah, Anda tetap tinggal dalam terang itu, maka nanti kegelapan itu akan pergi dan tiba-tiba orang akan datang kepada terang. Hidupmu sedang menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Karena sejak awal manusia itu pasti tahu kebenaran, apa yang benar, apa yang salah. Manusia pasti tahu. Cuman karena situasional, sikap, kondisi, kegelapan yang ada di hati mereka, di hidup mereka, itu membuat mata rohani mereka tertutup. Jadi perlu kebenaran. Karena itu tetaplah hidup dalam kebenaran. Saya percaya apa yang kau hidupi dalam kebenaran itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain akan datang kepadamu dan bertanya, mengapa kamu berubah? Kenapa kamu kok jadi baik begini? Padahal dulu kalau situasi kayak begini, oh sikapmu pasti begini. Tapi sekarang kok jadi baik. Kenapa? Disitulah Anda bisa bersaksi tentang Tuhan. Amin saudara. Amin. Karena itu tetaplah jadi terang. Tinggallah dalam kebenaran. Jangan takut mengikut Tuhan. Jangan mengikut Tuhan dari jauh. Tapi semakin mendekatlah kepada Tuhan. Dari situlah hidup Anda akan menjadi jawaban bagi orang lain. Jadi yang pertama, kenapa Petrus menyangkal Yesus?
Karena dia takut mengikut Tuhan. Dia masih mau menghargai perasaan orang daripada perasaan Tuhan. Dia cuma mau mengikut Tuhan dari jauh karena dia takut. Beranilah ikut Tuhan. Amin. Ikutlah Tuhan dengan semua keberanianmu. Hiduplah dalam kekudusan. Gara-gara kebenaran itu mungkin Anda dibenci. Jangan takut. Sebab Alkitab telah mengatakannya. Tetapi saya percaya kebenaran akan bersinar. Gelap itu akan pergi karena terang itu datang. Amin. Nah, yang kedua sekarang. Yang kedua adalah pernyataan iman tidak berjalan dengan tindakan iman. Perkataan iman itu tidak berjalan dengan tindakan iman. Kalau Anda baca di Matius pasal 26, coba. Matius pasal Matius pasal 26 dulu. Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat yang ke-69. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu. Nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Berkokoklah ayam. Pernyataan imannya, pernyataan iman tidak berjalan dengan tindakan iman. So, pertama pernyataan iman, tidak salah dengan pernyataan iman itu. Aku tidak akan menyangkal kamu. Yang lainnya boleh menyangkal tapi aku tidak, itu katanya tadi. Aku tidak akan meninggalkan, bahkan aku mau mati bersama-sama dengan engkau. Itu pernyataan iman, tidak salah dengan pernyataan iman. Pernyataan iman itu harus. Tapi ingat, pernyataan iman itu harus diikuti dengan yang namanya tindakan iman. Banyak orang pernyataan iman tapi begitu kena godaan, begitu ada di situasi itu, orang lebih memilih menghargai perasaan orang lain daripada perasaan Tuhan. Akhirnya kompromi dengan dosa. Pernyataan imannya tidak sesuai dengan tindakan iman. Petrus itu gagal di area itu. Dia menyatakan imannya tapi dia gagal dalam tindakannya. Waktu ditanya, kamu kan sama dia dengan dia, sama kamu dengan Yesus, bahasanya sama, kamu orang Galilea. Petrus berkata, tidak, bahkan dia bersumpah, aku gak kenal dia. Ini tindakan iman yang tidak sesuai dengan pernyataan iman. Nah, ini yang membuat Petrus menyangkal Yesus. Saudara, biarkan pernyataan imanmu sesuai dengan tindakan imanmu. Kalau Anda menyatakan bahwa aku mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tindakan imanmu adalah apa? Menolak semua dosa. Menolak semua tawaran dosa. Amin. Dengan berani menolak semua tawaran dosa. Dengan berani Anda hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan berani Anda membangun hidupmu dengan Tuhan. Dan itu yang membuat hidupmu kokoh bersama dengan Tuhan. Izinkan Tuhan itu ada di dalam tindakan imanmu. Bukan sekedar pernyataan iman, tapi ada tindakan iman dalam kehidupan kita. Saya percaya tindakan iman itu akan berbicara kepada orang lain. Hidup Anda akan diberkati oleh Tuhan. Jadi Petrus yang kedua gagal karena apa? Pernyataan iman tidak berjalan bersama dengan tindakan iman. Nah, yang ketiga sekarang. Yang ketiga jelas dikatakan ayatnya Matius Matius pasal 26 tadi. Matius 26 ayat yang ke-72. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu, nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Ayat 75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Yang ketiga,
Petrus itu melupakan perkataan Yesus. Padahal jelas Yesus sudah mengingatnya, kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok, kamu telah menyangkal aku. Yesus sudah mengingatkan Petrus supaya dia hati-hati. Tapi Petrus lupa. Baru setelah tindakan dosa itu dia lakukan, baru dia teringat apa yang dipesankan Tuhan. Jadi yang ketiga, kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena dia melupakan apa yang menjadi perkataan Yesus. Petrus melupakan perkataan Yesus. Saudara, apa yang membuat kita ini kompromi dengan dosa? Anda melupakan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Anda melupakan apa yang menjadi prinsip firman Allah yang pernah Anda dengar. Apa yang pernah kita pelajari. Seolah-olah itu tenggelam oleh karena nafsu dosa. Seolah-olah itu mungkin tidak kita dengar atau kita tidak ingatnya lagi gara-gara apa? Keinginan kedagingan yang kuat. Saudara, taruhlah perkataan Tuhan di hatimu senantiasa. Yang membuat Anda menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Supaya Anda jangan jatuh dalam pencobaan. Tetapi kuatlah hatimu oleh karena Tuhan mengingatkan dirimu terus. Dan Anda terus mengingat apa yang menjadi perkataan Tuhan. Saya percaya, saudara, waktu Anda mengingat perkataan Tuhan, paling tidak Anda pasang pagar di dalam pikiranmu, di dalam hatimu. Untuk itu menjadi penjaga hidupmu. Godaan setan akan datang. Tapi selama ada penjaga yaitu firman Allah. Paling tidak Anda terus diingatkan. Untuk Anda berkata tidak kepada semua dosa. Dengan demikian Anda akan terus mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Amin. Jadi pagi ini kita akan belajar 3 hal. Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Ya, yang pertama adalah karena Petrus mengikuti dia dari jauh. Alias dia takut. Yang kedua, Petrus pernyataan imannya tidak sesuai dengan tindakan imannya. Lalu yang ketiga adalah melupakan peringatan Tuhan. Itu yang membuat Petrus jatuh dalam dosa. Tetapi hari ini mari kita sungguh-sungguh mengingat apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Anda dan saya kedapatan menjadi orang yang berdiri teguh di dalam iman kita. Tidak meninggalkan Tuhan apapun yang kita alami. Amin. Amin. Karena biar pagi hari ini mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Engkau Allah yang besar. Allah yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Sehingga dia menuntun hidup langkah Anda dan saya. Yang ada cuma satu. Anda tetap mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Mari serahkan bersama-sama. Haleluya. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Engkau Tuhan, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu pagi ini. Dengan segenap hati kami hendak memuliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Lebih tinggi lagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ya ku sembah Kau Tuhan, amin. Ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku
puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Haleluya, haleluya. Kami memujimu, kami menyembahmu Tuhan. Engkau Allah yang besar hidup kami. Perbuatanmu ajaib besar bagi kami. Biarlah matakan darah-darahmu. Haleluya. Biarlah matakan darah-darahmu. Thank you Lord. Haleluya. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Petrus seorang murid aja bisa jatuh, menyangkal diri, menyangkal percaya kepada Tuhan. Apalagi kita, saudara, bagaimana hidup Anda dan saya ini berada dalam pertempuran. Makanya Yesus selalu berkata berjaga-jagalah. Sebab kita nggak tahu kapan lawan kita itu si iblis berjalan berkeliling untuk mencari orang-orang yang tidak siap. Karena itu berjaga-jagalah setiap waktu. Taruhlah imanmu di tempat yang paling kuat di hidupmu. Sehingga Anda terus membangun iman. Jangan sampai kita kedapatan menjadi orang yang menyangkal Tuhan. Kata pagi hari saya mau berdoa buat saudara. Mungkin kita seperti Petrus hari ini. Ada banyak kompromi dosa. Izinkan Tuhan itu memulihkan hatimu dan hidupmu. Sebab Dia mengasihimu. Kalau Anda adalah orang yang baik, angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap tangan yang terangkat. Kami mau kembali kepada Tuhan. Kami mau mengasihimu. Kami mau sungguh-sungguh kedapatan menjadi orang yang menaruh kepercayaan kami hanya kepadamu. Kami tidak akan menyangkal Tuhan. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan. Kami juga tidak akan kompromi dengan dosa. Yang ada cuma takut akan Allah itu ada di hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar takut akan Tuhan itu ada dalam hidup kami. Supaya kami terus memberi yang terbaik. Membangun hidup kami bersama dengan Tuhan. Engkau yang mengampuni dosa. Engkau yang mengampuni kesalahan kami. Biar hari ini kami kedapatan menjadi orang-orang yang menaruh kepercayaan kasih kami kepada Tuhan dengan penuh. Kami tidak akan kompromi dengan dosa. Yang ada dalam diri kami cuma menyenangkan Tuhan. Karena tolong kami ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biar kekudusan, kesucian Allah hidup dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami kedapatan menjadi orang yang terus mengasihi Engkau. Sampai selama-lamanya. Seumur hidup kami mau tetap bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Engkau yang menolong hidup kami. Menyembuhkan orang sakit. Orang-orang yang punya masalah Engkau selesaikan ya Tuhan. Kami akan menang dengan cara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat mujizat pagi ini. Kami alami. Sungguh-sungguh datang di hidup kami. Dan kami boleh mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah buat saudara. Ya, tetap ikuti acara Kurenungkan Firman-Mu tiap hari Senin pagi. Jam 6 pagi untuk waktu Indonesia bagian Barat. Dan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Ya, di YouTube KMS Kalimantan. Nah, saudara yang belum subscribe, silakan subscribe. Ya, yang tekan loncengnya supaya kita terus terupdate dari acara-acara yang membangun iman Anda. Ajaklah keluarga semua ya bersaat teduh bersama, saya percaya ini akan jadi berkat buat Anda semua. Untuk itu sampai ketemu Senin depan ya. Tuhan Yesus memberkati Anda, keluarga Anda biar hari ini penuh dengan kebahagiaan oleh karena Tuhan menyertai Anda semua. Amin. Bye bye.